Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Cute Palu Gada yang ke-17. Sudah 17 minggu saya bikin vlog ini, vlog Cute Palu Gada. Apa itu Cute Palu Gada? Cute Palu Gada itu nama toko, teman-teman. Nama toko yaitu klien saya yang saya jadikan reality show. Jadi hubungan antara saya sebagai konsultan konsultan toko online lah sama klien saya si Cute Palu Gada ini yang saya dibayar dengan konten. Jadi reality show. Dan ini insya Allah saya upload setiap Rabu jam 19.30 update perkembangan si toko Cute Palu Gada ini. Oke, jadi ini reality show teman-teman perkembangannya dan hasilnya sejauh ini memang masih sangat jauh dari memuaskan. Tapi minggu lalu saya nyobain karena ada saran dari teman-teman yang cobain podcast live gitu. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata seru juga ya. Jadi saran saya tonton dulu yang minggu lalu atau yang baru join banget bisa napak tilas dulu ke vlog mundur ya, saran saya mundur, bukan bukan maju, bukan 1 2 3 4 5 tapi dari 17 16 15 dan seterusnya. Jadi minggu lalu ada live, ini live meeting saya sama si mbaknya, si Mbak Dea, Mbak Cute Palu Gada. Jadi ini seru, saya juga nonton nonton ulang ini, walaupun dengan fast forward ya, dengan lebih cepat, sebagai dokumentasi aja buat saya. Dan ini real meetingnya seperti apa, diskusi kami seperti apa, ini menurut saya seru sih. Jadi teman-teman silahkan tonton video ini, yang live meeting Cute Palu Gada vlog ke-16. Nah, vlog 17 ini yang mau saya bahas adalah soal pecah telur. Jadi biar nggak roaming untuk konten ini, saya nonton dulu yang vlog 16 ya, yang live minggu lalu. Jadi intinya minggu lalu kan memutuskan untuk ya sudah kita terpaksa bikin toko baru, ternak toko di Shopee ya. Kalau di Lazada, Tokopedia, alhamdulillah si Cute Palu Gadanya masih jalan, sedangkan yang di Shopee-nya udah udah hampir tewas ini teman-teman. Ini 30 hari sebelumnya trafficnya lihat ngek turun gini. Terus kemarin kena penalti di tanggal 24 terus turun lagi kayak gini. Walaupun sekarang penaltinya sudah dianulir ya, sudah dianulir oleh si Shopee. Enggak, masih ada. Masih ada. Sebelumnya 3 poin penaltinya, sekarang jadi satu yang berlaku ya. Jadi kena kena pembatasan oleh Shopee, jadinya trafficnya turun seperti ini. Ya seperti itu. Oke, jadinya kami akan atau si Kids Palogari ini akan bikin toko baru. Udah sebetulnya ini tokonya. Nah, ini tokonya ada Monsoon Accessories, lalu ada Riglow Indonesia by Dr. Shindy. Wah, keren nggak? Jadi seperti official benerannya. Lalu ada produk Akoni original pakai C copyright. Wih, keren nggak? Jadi ini kredensialnya atau credibility-nya keren banget ya nggak sih? Cuman ya tokonya belum ada penilaian 20 hari lalu dan seterusnya. Ini produknya produk dropship semua dari Baleo Mall ya teman-teman. Simbanya upload waktu itu setelah kami diskusi dan riset, memang paling benar itu satu toko tuh satu supplier, nggak bisa digabungin karena kalau digabungin itu namanya merencanakan kegagalan. Katakanlah nanti sudah besar, ada orderan ada orderan dari supplier A sama barang dari supplier A supplier B, di mana kita ini di dropship, itu nggak bisa digabung, jadinya harus nanggung ongkir, jadinya ya boncos lah. Artinya merencanakan kegagalan, daripada kegagalan itu berpeluang terjadi, ya sudah bikin satu toko satu supplier. Ini toko satu, suppliernya ya jelas Akone ya, kami naruh Akone original kayak gini, nggak tahu ini melanggar melanggar polisinya Shopee atau enggak ya. Terus ini yang Riglow juga sama, Riglow Indonesia by Dr. Cindy. Wah, keren keren keren. Lalu ini Monsoon aksesoris ini apa ya? Ini simbanya aja kayaknya bikin brandnya namanya Munsan. Kok Monsoon? Monsoon mah angin angin hujan ya. Munsan aksesoris. Ini sudah 3 toko dibuat baru 20 hari lalu, sebulan, dan sejujurnya kami bingung gimana ya? Gimana biar pecah telur? Gimana biar pecah telur dengan catatan tanpa FO, tanpa kita belum punya brand, belum punya basis massa ya, belum punya sosial media atau website atau kolam yang untuk diarahkan ke toko tersebut, no brand, walaupun kita ngedompleng brand si produk tadi ya dari Glow sama Akone. Lalu no money alias kita nggak bisa bakar iklan, nggak bisa ngiklan. Karena ya no money. Ya rata-rata mungkin dropship, kenapa ngedropship karena kendalanya kendala kendala budget ya, kendala budget. Kalau sedangkan punya budget kenapa harus dropship, nyetok aja langsung dari Cina misalkan, atau bikin aja sendiri dan seterusnya. Jadi gimana dong biar pecah telur nih, jujur saya juga bingung karena kan pengalaman pecah telur itu pengalaman yang nggak bisa diulang ya. Saya ada 3 toko saat ini, ya saya lupa
kecuali satu yang Deep Hood, saya punya toko namanya Deep Hood, DEEPHOOD. Itu tadi saya baru cek pecah telurnya di minggu kedua. Tapi itu di kondisi saya punya uang dalam tanda kutip itu ngiklan, terus saya punya produksi sendiri juga, jadi bisa mainin harga dan seterusnya. Kalau kondisi sekarang beda, no FO, no jelas no FO ya, yang toko saya yang lain juga no FO, no fake order, no brand, ini no brand sama no money. Jadi gimana ya biar pecah telur? Lalu saya bikin list senjatanya apa sih biar bisa pecah telur. Satu, foto judul deskripsi ini super standar sekali dan ini kan cuma satu kali bikin terus selesai ya, nggak bisa tiap hari ganti, itu juga konyol ya. Jadi sekali riset selesai udah. Jadi nggak bisa apa-apa lagi lah. Jadi senjatanya cuma nembak sekali terus diem. Kan lucu ya, jadi bengong. Lalu iklan ini juga senjata tapi nggak mungkin saat ini karena nggak ada duitnya. Lalu diskon dalam juga nggak mungkin karena nggak ada duitnya dan ini bukan produk sendiri dan ada HET-nya juga, ada HET, harga eceran terendah. Beda kalau misalkan brand sendiri, produksi sendiri, seperti toko saya yang di Food yang tadi saya sebutkan, itu saya waktu itu gampang pecah telur karena jual aja semurah-murahnya. Ada yang beli, alhamdulillah. Nah, kalau ini kan nggak bisa, ada HET-nya, ada harga eceran terendahnya yang nggak boleh dilanggar oleh si dropshipper, kami seperti sebagai dropshipper. Jadi senjata ini coret, iklan coret, diskon dalam coret, submit campaign ini yes or no sih. Jadi saya tanda tanya kenapa sih yes or no. Jadi bisa jadi senjata memang bisa submit campaign, cuman masalahnya toko baru itu nggak semua campaign dibuka. Dan yang dibuka pun yang masih lama, misalkan yang sekarang kan bulan Juli ya, yang disubmit adalah untuk yang Agustus. Jadinya lama, jadinya sama seperti yang poin pertama tadi, submit selesai diam. Jadi senjatanya ngapain? Jadi kayak nanam ranjau ya. Nggak ada hal aktif yang bisa dilakukan. Beda kalau iklan kan kita ada hal aktif yang bisa dilakukan, naikin bid, turunin bid, kata kunci, produk mana, dan seterusnya. Diskon juga bisa sama. Kita bisa lihat pergerakan harganya tiap hari kita bisa cek, oh kalau segini kita jual segini, kalau segitu terjual segitu. Ada hal aktif yang kita lakukan. Tapi kalau submit campaign, apalagi campaignnya 2 bulan lagi setelah submit, bengong deh ngapain. Jadi saya juga ini tanda tanya senjata ini. Dan sebenarnya ada satu senjata yang menurut saya paling efektif ini untuk toko baru, yaitu inner circle alias F dalam tanda kutip O alias bukan fake order tapi family atau friend. Ini menurut saya paling efektif untuk toko baru, buat khususnya buat teman-teman yang baru mulai bisnis. Jadi ya paksa order aja, paksa order keluarga, katakanlah keluarga jauh, keluarga dekat, kakak, adik, atau bahkan orang tua atau paman, ini paksa aja, tolong dong order, paksa aja. Nanti kan mau nggak mau dia pakai juga produknya. Kalau ternyata dia order lagi ke Anda gitu dengan berarti produknya bagus, berarti sudah tervalidasi kemungkinan besar produk tersebut market fit. Dan itu ya fokus ke inner circle dulu aja, nggak usah repot-repot nyari audiens Facebook kata kucing, nggak usah. Sesederhana seperti sales aja, nawarin satu-satu ke keluarga, ke teman dekat, ke teman kantor, ke tetangga dan seterusnya. Ya dikasihani ya nggak apa-apa lah, untuk awal-awal setidaknya dapat bintang, dapat pengalaman, dan paling penting dapat feedback produknya bagus atau enggak. Oke, ini yang sebenarnya senjatanya, cuman nggak tahu sih mbaknya bakal melakukannya atau tidak. Yang jelas ini rumus umum banget untuk yang baru mulai order, mau mau mulai toko, baru mulai jualan, inner circle adalah senjata paling ampuh untuk pecah telur. Untuk pecah telur ya, tapi untuk scalable dan sebagainya beda beda cerita. Dan saya pikir-pikir, feeling saya bilang realistisnya ini bakal 3 bulan sih baru pecah telur, melihat vlog Youth Palu Gada yang sebelumnya, yang toko yang Shopee yang ini, yang kena penalti ini dapat satu order aja susahnya bukan main. Ini bulan Juni aja cuma 10 order, bulan Mei 12 order, bulan Lebaran April cuma 6 order teman-teman. Jadi dengan ternak toko yang baru ini, bikin toko baru ini, saya realistisnya feeling saya baru 3 bulan baru pecah telur. Nah terus ngapain dong? Ini tinggal toko senjatanya terbatas, nggak ada hal aktif yang bisa dilakukan, terus uang nggak ada, lalu pecah telurnya baru 3 bulan. Terus jadi apa yang harus dilakukan? Nah itu juga saya juga agak dilema, bukan dilema ya, bingung juga. Oh iya, terus ngapain dong? Ya paling realistis ya bikin toko lagi. Jadinya bikin toko terus, bikin toko terus, bikin toko terus. Karena tadi sih, kalau misalkan fokus hanya di satu toko, nggak banyak senjata yang bisa dilakukan. Dengan kondisi si Cute Palagada ini ya. Kalau kondisi teman-teman mungkin ada uangnya, produksi sendiri itu mungkin lain cerita. Tapi dengan kondisi saat ini, nggak ada lagi senjata yang bisa secara aktif ditembakin gitu. Ya paling ya bikin toko lagi.
Oke, itu aja teman-teman video ini. Intinya saya curhat gimana ya biar pecah telur. Tolong dong di-share teman-teman yang mau share boleh. Saya senang banget kalau dapat komen. Share dong pengalaman pecah telur tokonya teman-teman. Tolong banget di-share di kolom komentar di bawah. Sekian, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di vlog Cute Palu Gada selanjutnya yang ke-18 insya Allah setiap Rabu jam 19.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.